temanya. Tapi maksud saya, tolong panitia mic-nya satu lagi. Iya, istiqomah. Begitu-gitu aja Gus ya badannya ya. Tapi awet. Awet. Bikin lagi ya? Ya, ya bikin satu lagi. Oh iya. Siap. Masih di mana gitu? Jujur dong. Habis gue udah hari. Baik, teman-teman panitia, oke. Sebelum sambil menunggu mic untuk Gus Faiz, mungkin kita mulai terlebih dahulu acaranya. Tapi pesan panitia, tolong teman-teman yang di belakang agak ke depan. Tadi ada obrolan kalau untuk teman-teman pria, kita bagi urutannya berdasarkan keberanian. Jadi kita mulai aja dulu ya, karena hari semakin panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya mulai acara ini, karena tadi kebetulan Gus Faiz di sini karena kampung Betawi ada pantunnya Gus. Jadi mungkin saya buka dengan sedikit pantun, dan seperti biasa kalau saya berpantun tolong disebut apa? Sebut apa? Oke, makasih. Baik, kita mulai ya. Di pondok pesantren kita dipertemukan. Cakep. Usai lulus kadang kita berbeda jalan. Cakep. Walau kini mungkin kita tak jadi rekan, Cakep. persahabatan tetaplah menjadi tujuan. Cakep banget. Tepuk tangan dulu buat saya. Baik. Yang kedua, santri lulus pesantren bagai bunga merekah, menggapai profesi dan usaha dengan tujuan dakwah. Walau kadang beda isi ceramah, tapi tetap jalinlah ukhuwah. Tepuk tangan lagi buat saya. Ini ngarangnya malam-malam loh, jadi tolong diapresiasi. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang mungkin ada kesibukan, kegiatan, atau ada yang kajian dan lain sebagainya pada hari ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk halal bihalal alumni Exong. Dan hari ini saya disclaimer dulu. Semalam itu kemarin saya ditugaskan oleh Fauzi ya kan untuk membahas soal halal bihalal, tapi seperti biasa kalau wartawan itu kan kadang-kadang susah diatur. Jadi dia ngatur tema sendiri. Saya bilang kalau halal bihalal kita sering ngobrolin gimana kalau kita berbicara soal filosofi kata maaf. Nah, kata maaf ini kan sebenarnya terdiri dari 4 huruf dan 1 kata. Tapi terkadang ini sangat sulit disebutkan, apalagi secara psikologis kadang-kadang ego kita sangat tinggi. Ya kan, ada mungkin antara istri dengan suami jarang mengucapkan kata maaf, ada orang tua dan anak, atau anak ke orang tua, atau sesama sahabat, kolega, berat rasanya mengucapkan kata maaf. Padahal kita juga sering dengar, nih saya kutip nih biar kelihatan keren. Ya, saya kutip dari tokoh perdamaian asal Afrika Selatan namanya Desmond Tutu. Dia bilang, without forgiveness there is no future. Jadi tanpa pengampunan tidak akan ada masa depan. Nah, terus kemudian juga saya kutip juga dari Mahatma Gandhi. Nah, ini biar lebih keren lagi. Dia bilang, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Hanya yang lemah yang tidak mampu memaafkan, dan hanya mereka yang kuat yang sanggup melakukan dan memberikan kata maaf. Itu dari luar. Nah, sekarang kalau dari ceritanya, kita juga mungkin ingat cerita Nabi Yusuf dulu ya. Cerita Nabi Yusuf bagaimana beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian sampai sendiri-sendiri sampai menjadi bendahara negara.
dan kemudian ketemu dengan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya minta maaf, dan luar biasa Nabi Yusuf memaafkan kakak-kakaknya yang telah membuang dia dari keluarganya. Begitu juga dengan cerita Nabi Muhammad ketika beliau memenangkan Fathul Makkah. Waktu itu bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, dicaci, dimaki, dibully, dihina segala macam. Ketika Makkah dikuasai, apakah Nabi Muhammad balas dendam? Tidak. Yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad adalah memaafkan. Sehingga kemudian Makkah menjadi Makkah menjadi kota yang terus dituju oleh umat Islam sampai hari ini. Kata maaf memang kata yang mudah, tapi sulit diucapkan. Hanya orang yang kuat yang bisa mengucapkan kata maaf. Oke, dan bersama kita sudah hadir guru kita, dan saya ingat betul apa kata-kata Gus Faiz. Beliau itu sangat terkesan dengan angkatan 19. Betul Gus ya? Karena pertama kali Gus Faiz, ingat saya dulu lulus dari Mesir, pertama kali mengajar angkatan 19. Betul gak Gus? Betul. Nah, jadi sangat terkesan sekali beliau tanggal 19, makanya kita sangat bersyukur dengan kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dan memberikan tausiah dan hal banyak yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sekedar update buat teman-teman semuanya, Gus Faiz ini hari ini itu sebagai Khatib Suriah PBNU, dan beliau juga sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta, dan beliau juga pernah menjadi Wakil Sekretaris PPMUI, dan yang tidak kita lupakan beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, pesantren yang kita cintai bersama. Baik, jadi ini hari ini pagi-pagi kita akan, kalau biasa kita ikut kajian dan sebagainya, sekarang kita akan belajar ilmu kehidupan tentang kata maaf. Apa kabar Gus Faiz? Sehat, Alhamdulillah. Senang sekali, surprise, kaget juga ya bisa hadir di acara Halal Bihalal Angkatan. Pertama, tempatnya menarik, kedua ada banyak kenangan, yang ketiga dekat dari Darul Rahman tempatnya. Alhamdulillah. Jadi mudah dicapai Gus ya. Mudah dicapai. Jadi kalau alasan apa-apa susah Gus Faiz karena tempatnya dekat. Tempatnya dekat. Baik, Gus Faiz, mungkin ini teman-teman katanya podcast aja Gus Faiz. Jadi mungkin saya akan banyak bertanya. Gus Faiz, ini kita hari ini mau belajar ilmu kehidupan. Sebenarnya seperti yang tadi saya sebutkan di dalam, bahwa kadang-kadang kata maaf ini sulit kita sebutkan. Tapi terkadang ini juga menjadi pintu rezeki, pintu silaturahmi dan sebagainya. Mungkin Gus Faiz bisa sedikit elaborasi ke kita makna yang terdalam dan filosofi terdalam tentang kata maaf ini Gus Faiz. Persilakan. Tadi benar ya, Ukay bilang maaf itu satu kata yang mungkin mudah untuk kita ucapkan, tetapi kita sering jadi orang munafik ketika mengucapkan kata maaf. Dulu saya ngaji itu, Imam Ar-Razi, filosof besar itu mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, di antara sifat terpuji manusia itu wal afina anin nas, itu memberi maaf. Maaf itu menghapus semuanya. Beda dengan al-ghufran, kalau dia mengampuni catatannya tetap ada. Jadi kalau ada orang masih nyatet temennya yang punya hutang ya, itu sudah sangat baik, tetapi bukan manusia yang paripurna. Tapi kalau dia ketika dihutangi orang ya, misalnya Fityan pinjam uang sama saya, itu kata agama dicatat. Pencatatan itu bagian dari ilmu fikih, karena agama memerintahkan semua interaksi antar umat manusia yang berkaitan dengan hak adami itu harus dicatat agar memudahkan saya maupun Fityan. Jadi orang yang menagih hutang itu orang baik juga. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang punya hutang tidak saya tagih, maka seolah-olah saya ingin menjerumuskan orang itu ke dalam api neraka. Jadi menagih hutang itu baik, tetapi yang lebih baik lagi itu mengikhlaskan hutang. Dan itu rasanya luar biasa. Jadi kalau ada orang
punya transaksi hutang piutang dicatat, itu masih tingkatan syariat. Tapi kalau sudah naik ke atas khawasul khawas, dia hanya melakukan akad transaksi saja secara lisan. Kayak tadi dengan Fitian bilang, Gus, saya pinjam uangnya 1 juta. Maka saya katakan iya, lidah saya mengatakan 1 juta, tetapi hati saya mengatakan kalau nanti Fitian bayar, saya terima. Kalau nanti Fitian tidak bayar, saya menerima. Penerimaan saya, adanya uang dan tidak adanya uang, itu tidak akan mempengaruhi apapun saya dengan Fitian. Itu namanya afwun. Makanya orang Arab itu bilang, al-afwu itu sering dalam Al-Quran juga dikatakan fasfahis sofhal jamil. As-sofhu dan as-sohifah itu sama. Ini penting nih, ya. Kayak orang doakan nikah itu, saya paling suka itu kalau baca tafsir itu tafsirnya Pak Quraisy. Ya, enggak ada. Ya, cuman kadang-kadang orang kita yang salah baca. Jadi kalau orang sudah hatam ilmu tafsir nih, semua tafsir Arab sudah dibaca, tapi belum pernah berguru sama tafsir Al-Misbah, itu biasanya enggak menyentuh kemanusiaan untuk hari ini. Hebatnya Pak Quraisy itu selalu menafsirkan Al-Quran dengan melihat filosofi dasar katanya. As-sofhah itu dengan as-sohifah, yang kata-kata lembar itu mirip gitu. Maka orang itu kalau mau hidupnya bahagia, itu kayak buka lembaran baru. Jangan pakai tip X. Ini kan angkatan 19 masih era tip X, ya masih era-era ya separuh kolonial lah, ya. Nggak bisa ngaku Gen Z, itu nggak bisa, ya kan? Yang hari ini tulisannya digital, ini kan masih pakai tip X, ya. Walaupun kita hapus, tapi kalau menghapusnya pakai tip X atau pakai cat, itu beda loh. Ada rumah kotor, kita cat, kita renov, kan lebih bagus beli rumah baru, gitu loh. Karena dia pasti akan tidak ada bekas sama sekali. Maka di sini sifat al-afwu itu ketinggian seseorang. Semua nabi begitu. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam itu, walaupun Israiliyat, tapi dalam makarimul akhlak itu penting untuk kita ingat. Ketika saudara-saudaranya itu datang minta maaf, kata Nabi Yusuf, tidak perlu. Karena kalau bicara maaf, engkau itu sudah saya maafkan bahkan ketika saya masih ada di dalam sumur. Nih, padahal itu sejelek-jeleknya manusia itu saudaranya Nabi Yusuf loh. Itu pembunuhan berencana. Ya, kalau sekarang bahasa hukum, mens reanya itu bukan segera ada, lengkap. Iya kan? Coba. Ayahnya Nabi Yakub dikadalin kan? Ya. Arsilhu ma'ana, biarkan lepas Pak. Untuk apa? Yarta wa yal'ab, makan dan main. Karena anak itu paling susah diajak makan, tapi kalau sedang diajak ke permainan, mereka menjadi mudah. Padahal tidak itu niatannya. Nanti baliknya itu dahsyat betul. Kejadian itu kata ahli tafsir, itu dari awal mereka keluar, tetapi baliknya itu waja'u abahum isya'an yabkun, nangis waktu isya. Ini betul-betul penjahat profesional nih. Kenapa? Karena kalau malam tidak ada listrik, jadi muka berbohong tuh kayak politisi itu kan kelihatan kalau lagi bohong. Oke, tahu nih kalau lagi wawancara. Nah tapi kalau malam kan tidak lihat ekspresi. Ketika ekspresi itu tidak terlihat, maka dia pasti tidak bisa mendebak-debak nih. Ya, maka dia bilang supaya kita tidak ketahuan kalau nanti body language kita kelihatan bohong, udah datangnya pulang ke rumah itu malam aja. Satu. Kemudian Nabi Yakub itu kan tidak bisa untuk melakukan negosiasi. Udah, kalau betul adikmu Yusuf itu dimakan serigala, yuk kita carilah. Paling enggak kalaupun dia sudah mati, tulangnya kita bawa pulang. Tapi ini kejahatan berencana. Oh tidak bisa Pak, ini sudah malam. Jangan-jangan kalau kita keluar nanti kita ngikutin siapa itu? Yusuf. Itu kejahatan yang luar biasa. Nabi Yusufnya juga mengetahui betul rencana itu, tapi begitu dilempar ke dalam sumur itu sudah dimaafkan. Ini
Perilaku yang hari ini rasanya sulit ya. Selama di dada kita masih ada cebong sama kampret ya, itu ndak ada. Wal afina anin nas itu ndak ada. Itu Nabi Yusuf kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang Mekah itu ciut betul nyalinya itu. Begitu ngelihat Bilal ya, sahabat Nabi yang hina dalam pandangan mereka, itu naik di atas Ka'bah dengan gagahnya. Mereka membayangkan roda dunia ini sedang apa ini? Berputar. Yang asalnya asfalas safilin itu menjadi fi'alal iliyin. Bilal yang rendah itu di atas. Itu kan isyarat. Kalau saya waktu itu, kalau saya jadi presiden misalnya nih ya, Yubi saya jadikan Teddy-nya, Masya Allah, nggak panas dingin rektor UIN itu kira-kira ya. Hari itu begitu saya bilang nih kayak Yubi saya jadikan Teddy-nya Prabowo, saya jadi presiden, itu kan isyarat kepada semua yang pernah menyakiti Yubi di UIN, siap-siap ya, bukan cuman pangkatmu yang turun, namamu dihapus dari Kementerian Agama, kan begitu. Maka orang Mekah tahu itu. Ini kayaknya sebentar lagi Rasulullah akan menuntaskan dendamnya. Kenapa? Isyarat Bilal yang dulu rendah dinaikkan. Berarti yang di atas mau diapakan ini? Direndahkan. Kan begitu. Pasti orang akan mengatakan ini roda dunia sedang apa ini? Berputar. Tapi hari itu begitu datang, mereka itu dengan penuh ketakutan. Apa jawaban Rasulullah? La tasriba alaikumul yauma. Saya tidak mungkin melampaui apa yang pernah dikerjakan oleh saudara saya Nabi Yusuf alaihissalam. Idhabu, pergi, fa'antumut tulaqa. Itu penting. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, itu kan dikerjain habis-habisan itu ya, oleh khalifah-khalifah itu dalam apa fitnah al-qawlu bihalqil Quran itu ketiga terakhir itu, nanti khalifah yang Mu'tasim yang terakhir itu kayaknya, itu minta maaf. Itu beliau katakan, saya sudah memberi maaf, bahkan ketika pertama kali saya melihat engkau, karena engkau ini keluarga Rasulullah, ikraman li Rasulullah. Nah itu namanya kebersamaan. Jadi dulu kalau ada orang mengajak kebaikan kemudian dia tidak mengerjakan, itu spontanitas kita katakan munafik. Lima takuluna malah taf'alun, parah banget itu, kaburo maqtan, Masya Allah, qafnya itu kol-kolahnya mantep betul itu untuk mendorong orang ke neraka. Tapi hari ini pengalaman hidup itu saya mengajarkan kepada saya sisi yang berbeda. Kalau saya mengajak Ukay kepada kebaikan, saya tidak mengerjakan itu, belum tentu motivasinya kaburo maqtan. Bisa jadi justru saya melihat kelemahan diri saya tidak bisa mengerjakan itu, tetapi saya ingin kebaikan yang tidak bisa saya kerjakan itu boleh jadi bisa dikerjakan oleh orang lain. Lalu gimana ayat kaburo maqtan? Ya ngaji jangan separuh-separuh. Itu persoalan hari ini kan. Persoalan hari ini yang ada di medsos itu, orang-orang yang lahir dari rahim saya, Wahabi itu kan ngebaca itu tanpa ilmu. Ngebaca itu tidak komprehensif. Jangankan memperbandingkan sekian banyak hadis, bahkan ilmu usul fikih saja itu rasanya garing di sana, karena selalu mengatakan apa yang terbayang dari zohir mata dia terhadap Quran itu kebenaran. Dia nggak baca itu, ya nggak baca bahwa tugas kita wal takum minkum ummah. Ya, di antaranya itu ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf itu kan ada banyak caranya. Ada amar ma'ruf bil lisan, ada amar ma'ruf bil qalbi. Boleh jadi dari secara keseluruhan ini orang yang menunjukkan kebaikan tetapi dia tidak mengerjakan, dia tidak sedang melakukan amar ma'ruf dalam artian yang kita pahami seperti hari ini, tapi dia sedang berusaha menyampaikan hidayah yang boleh jadi hidayah itu sampai kepada dirinya, tapi kelemahan hati dia tidak mampu mengerjakan itu. Maka ketika ada orang mengatakan saya memaafkan tapi tidak melupakan, itu harus dipahami konteksnya.
Gitu loh. Kalau konteks sufi itu salah. Tapi untuk menjadi politisi, hidup di ranah sosial, kalau terlalu tasawuf juga berantakan. Gitu loh. Maka pada titik tertentu dia katakan soal maaf-maaf. Tapi saya ndak lupanya itu bukan dendam. Ndak lupa agar saya tidak terjerumus kepada lubang yang sama, kepada permainan politik yang sama 2 kali. Lihat, itu dapatnya dari mana? Dari kebersihan hati aja. Nanti apakah yang memaafkan dan melupakan itu lebih baik? Belum tentu juga. Ketika dia memaafkan tapi tidak melupakan dalam konteks bukan dendamnya, tetapi agar umat dan bangsa ini tidak terjerumus kepada luka yang sama, maka itu bukan bagian dari sesuatu yang salah. Luar biasa, kita jadi banyak paham ya tentang bagian kata. Aplaus dulu buat Gus Pais, teman-teman. Memang nggak salah Gus Pais, calon pemimpin ormas terbesar di Indonesia. Nggak boleh ngomong begitu. Baik, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman, setelah ini nanti akan ada tanya jawab. Jadi saya nggak mau mendominasi pertanyaan Gus Pais, karena ini ada teman-teman dari jauh, ada paling jauh kayak dari Luliang ya. Nggak. Oke, nanti teman-teman bisa nanya, silakan, ada 1, 2, 3 penanya lah ya untuk Gus Pais. Tapi sebelum masuk ke situ Gus Pais, ini kadang kita kan terjebak kepada 2 pilihan ketika terjadi perselisihan. Kita mau menjadi dalam posisi meminta maaf, atau kita dalam posisi yang langsung memaafkan. Nah, kadang posisi ini kita bikin bingung, ditambah mungkin personal kitanya dan personal lawannya segala macam. Nah, kalau menurut Gus Pais, kira-kira posisi apa yang paling baik dan kemudian yang paling islami, katakanlah, untuk apakah kita langsung meminta maaf atau kita langsung memaafkan? Saya nggak bisa katakan yang paling islami, karena yang paling islami itu hanya Allah yang tahu. Betul. Kan gitu kan? Salah pertanyaan saya berarti. Gitu. Yang paling baik, yang paling menenteramkan hati saya. Boleh jadi hati saya dengan hati orang lain itu berbeda. Bisa jadi pilihan saya dengan pilihan orang lain itu berbeda. Beberapa tahun yang lalu, ketika friksi politik itu tajam, ya saya tahu lah. Saya juga nggak tahu nih, kenapa angkatan 19 itu kok memilih temanya ini, ya? Apa selama ini di internal 19 itu friksinya tajam sekali gitu loh, sehingga saya diundang oleh angkatan itu sering sekali gitu loh. Tapi disuruh bicara kayak gini tuh ya baru yang angkatan 19 ini gitu loh, ya. Kalau yang lain-lain tuh kayaknya yang nggak pernah apa gitu loh. Tapi ini kok UK ini memberikan mukodimah, statement ya, yang menggambarkan kepada saya bahwa jangan-jangan di angkatan 19 ini ada yang hari ini bahkan belum berjabat tangan gitu. Saya relatif diam, nggak ada. Terus saya kayak orang kegenditan membalas dan nggak ada. Karena saya dulu diajarin dari semua pengalaman hidup itu, orang diam itu belum tentu kalah. Tapi orang diam itu boleh jadi karena dia tidak ingin kehilangan orang yang boleh jadi hari ini salah paham, tapi kalau bisa dipahami ke depan dia tetap akan menjadi sahabat yang baik. Saya diemin semuanya itu. Begitu, walaupun saya bukan wali ya, semua terbukti itu saya balas itu. Semua orang yang dulu menghujat saya macam-macam, itu hari itu saya kasih WhatsApp surat Al-Kahfi itu, dzalika malam tasti alaihi sabra. Awalnya ayat itu bilang innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tapi begitu sudah dijelasin sama Nabi Khidir, dzalika itu bukan malam tastati, taknya dibuang satu. Dzalika malam tasti alaihi sabra. Sabar itu nggak mudah. Kalau orang tidak ingin disalahpahami, tidak ingin dipandang negatif, ya ndak usah berbuat. Saya sering bilang, kalau Anda jadi fuqaha, faqih, maka Anda harus siap dibenci orang dan Anda siap untuk masuk api neraka. Kalau mau aman, ngajar tauhid. Ya, wujud kidam bako surga neraka hari kiamat beriman masuk surga itu. Tapi kalau sudah bicara tentang fikih itu ya
kakinya separuh di surga, kakinya separuh di neraka. Tapi Anda akan dihargai orang kalau Anda berani bersikap seperti itu. Walaupun boleh jadi kadang-kadang berpikiran tuh aneh. Ya, saya sering ceramah itu, kadang-kadang ada orang nggak bisa nanggap ceramah saya, terus menjelaskan apa yang saya bilang. Imam Malik tuh kalau hidup hari ini, mungkin sama angkatan 19 tuh nggak dijadikan imam. Kenapa? Wong anjing tidak najis mughalladhah. Puasa 6 hari Syawal itu makruh kata Imam Malik. Tapi jangan genit ya. Terus Syawal depan enggak puasa. Ditanya, "Lu kok enggak puasa?" Wah, ngajinya kurang jauh loh, ya kan. Gua udah ngaji jauh ke Imam Malik, makruh tahu katanya. Ini juga salah gitu loh. Tapi itu yang namanya fikih. Jadi kalau ada orang bertanya, memaafkan, memberi maaf atau langsung meminta maaf, tergantung konteks dia. Kalau dia seorang pendidik yang tidak ingin kehilangan muridnya, maka muridnya sesalah apapun mungkin didiamkan dulu. Kenapa? Karena belum waktunya untuk dia luruskan hari ini. Sama kan, Anda punya suami juga sering gedek banget kan. Bahkan mungkin ada dalam pikiran Anda, kalau boleh gua tuker tambah nih suami kan gitu kan. Pasti ada. Iya kan? Tapi kadang-kadang mau ngomong nggak keluar kan? Kenapa? Kayaknya nggak pas ini. Nunggu waktu. Dan itu kan kunci sebetulnya, bahwa proses latar kabun tobakon antobak itu penting. Jadi kalau saya simpulkan, kalau hidup itu mau tentram, jangan pernah memasukkan perilaku yang menyakiti kita itu sampai ke dalam hati. Cukup masukkan di mata, cukup didengar di telinga, ya, cukup tangan itu gregetan mau nabok, cukup tangan aja. Tapi kasih barrier yang kuat, tidak boleh masuk ke dalam hati. Karena ini itu ajaran yang saya dapatkan dari satu cerita yang sederhana. Dulu guru saya itu cerita gini kayak, di satu kelas ada pencurian. Rasa di Darongan juga pernah terjadi, ya. Di kelas itu uang hilang, gitu loh. Maka ingat nggak cara kita dulu mengatasi itu? Kan semua santri ditaftis itu, ya. Keamanan kan dulu suka meriksa lemari-lemari santri itu, ya. Ya tajassasun itu kan, ya, nyari apa itu kesalahan orang. Maka hari itu kata guru itu, karena dilaporin ada yang pencurian, maka semua guru itu bilang, kalian semuanya berdiri, ya, yang bawa sapu tangan itu, ya, ditutup matanya, dia akan memeriksa itu semua. Dapat itu, ada orang yang mencuri itu, alat buktinya itu dapat. Nah, itu keringet dinginnya luar biasa, tapi guru itu tidak melakukan apapun. Dia pikir, oh mungkin nanti ya waktu istirahat kelas. Ternyata waktu istirahat dia juga nggak dipanggil, gitu loh. Jadi cuma diambil barangnya, dikembalikan kepada pemiliknya, tidak ada apapun di situ. Dia pikir nanti pulang sekolah, ternyata tidak terjadi. Mungkin minggu depan. Kepikiran. Sampai haflatul wada tidak ada apapun. Ya keluar sudah nggak ada kejadian apapun. Gitu. Hingga reuni kayak 19 ini. Bertemulah maling ini, ya, yang sudah jadi orang sukses dengan gurunya. Bapak apa kabar? Loh, kamu siapa? Masa bapak lupa sama saya? Loh, kamu siapa? Ya murid saya. Ya saya tahu kamu murid saya, tapi bapak nggak ingat sama saya. Enggak, Pak. Saya dulu yang sebetulnya mencuri di kelas itu. Loh, orangnya kamu? Loh, dia kaget juga. Apa? Loh, bapak nggak tahu? Oh enggak, katanya. Kamu ingat nggak waktu itu? Semua murid saya suruh menutup matanya, dan saya pun melakukan hal yang sama, sehingga saya tidak pernah tahu siapa pencurinya. Lihat, itu hebat banget itu. Itu tarbiyah yang auqa' fin nafsi itu lebih bermanfaat daripada malingnya kita sidang kita bacakan hadis itu. Iya, kenapa? Dia tahu gurunya itu sayang, benci dengan perbuatannya, bukan benci pada orangnya. Tuh. Jadi kalau kita mau hidup kayak gitu, itu ya begitu.
Pasangan juga gitu loh. Jadi kalau kamu kesal sama suamimu, ingat aja nafkah yang sudah diberikan, ya kan, keringat, itu aja. Kalau kamu mau marah sama istrinya, ingat aja membesarkan anak, nyuci, macam-macam. Selesai kok hidup itu. Dia akan terasa seimbang dan itu penting. Saya dengan istri saya gitu. Istri saya itu saya suruh pergi-pergi. Pergi gitu. Kata saya, kenapa? Ya karena saya pergi tiap hari. Iya kan? Lah, istri saya kan stres di rumah. Iya kan? Makanya kamu pergi aja, pergi. Itu kenapa? Saya menikmati kok seminggu pergi dari luar rumah. Kan orang itu harus diperlakukan secara apa itu? Seimbang gitu. Kalau sudah jadi kiai, makan enak terus di maulid. Istrinya juga di rumah suruh ke restoran gitu. Kita di sini ya Nabi salam alaika. Kita telepon, kau makan apa? Ya biasalah Indomie. Oh, jangan Indomie. Ya kan? Pergi ke Al Jazeera, ambil nasi mandi. Ya. Ketika kita selalu berperasaan seperti itu, hidup tuh enak, tanpa dendam, tanpa kebencian, dan fokus kepada sesuatu itu terasa bijaksana. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang kita kasih aplaus lagi buat Gus Faiz, teman-teman. Jadi mudah-mudahan tadi dengan pernyataan Gus Faiz yang terakhir, jadi mudah-mudahan setelah ini yang suami istri langsung minta maaf duluan ya. Jadi harus ingat kerja keras masing-masing dalam membina rumah tangga. Ayo kita belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kita sering kalau ada kesalahan itu dilimpahkan sama orang lain. Kalau ada murid bodoh yang salah ustadznya, Indonesia kacau yang salah Jokowi, ya, yang salah Prabowo, yang salah SBY, yang salah Soeharto, yang salah Soekarno. Tapi tidak pernah tuh bilang, jangan-jangan kita juga memberi kontribusi kepada kesalahan yang ada ini. Saya hari ini merubah paradigma itu. Ambil satu contoh ya. Kemarin anak kelas 5 di Darul Rahman, itu saya ajak ke Taman Mini. Ada wali santri itu yang WhatsApp saya. Ngapain anak-anak diajak ke Taman Mini? Kok nggak diajak ziarah, diajak apa? Saya bilang, saya ingin memperbaiki negeri ini. Apa yang bisa saya perbaiki, saya ingin memberi kontribusi. Apa itu? Hari ini anak-anak kita itu tidak mengenal tanah airnya, tidak punya jiwa patriotisme. Maka anak-anak itu saya ajak ke Taman Mini, ngelihat rumah, ngelihat profil negeri ini. Malamnya itu saya ajak bermalam. Karena santri sekarang itu kalau disuruh beli kitab itu protes. Tapi kalau dia jalan-jalan, walaupun lebih mahal dari buku, itu tidak ada yang protes. Maka nanya, kapan lagi ada kayak begini gitu loh. Atau bahkan orang tuanya ngomong, anak saya memang butuh kayak gitu gitu. Saya mengenalkan negeri ini. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pendidikan dasar kita. Pelajaran SD hari ini itu bukan pelajaran SD zaman saya. Anak-anak tuh nggak ngerti negerinya, nggak ngerti Bandung itu apa. Kalau kita dulu sekurang-kurangnya Bandung itu ibu kota Jawa Barat. Struktur ngerti. Maka kalau dulu orang, wah ini rezim, saya tidak suka kayak gitu. Karena apapun tidak mungkin orang itu merusak sendirian. Sebagaimana orang itu tidak mungkin sukses sendirian. Pasti ini akumulasi. Ya, di era reformasi itu kita punya dosa loh, kebablasan, merasa semua yang dulu dikooptasi oleh Orde Baru itu salah. PMP hilang, Pancasila hilang, pendidikan kebangsaan itu hilang, P4 itu hilang. Kenapa? Karena dulu kalau ada orang melawan Pak Harto itu dianggap melawan Pancasila. Yaitu sama dengan kelompok Islam, kalau berbeda dianggap tidak sesuai Quran hadis gitu loh. Jadi iya, kita punya persepsi yang kayak gitu. Dulu itu kalau ada orang melawan Pak Harto itu pasalnya subversi pada simbol negara loh, bukan pada pribadinya. Hari ini jauh lebih baik loh. Saya mengatakan presiden goblok itu saya kena delik pribadi loh, bukan delik kepada Pancasila UUD. Nah kemudian ini kita buang semua. Akhirnya anak-anak kita sekarang itu nggak ngerti cinta tanah air itu. Maka saya bawa ke sana. Hari ini saya sedang cari duit mati-matian. Mau ngapain? Mau beli tablet sebanyak-banyaknya. Udah ada nih kan. Jadi ada orang ini kaya hati. Ya sebelum kaya harta. Nanya sama saya, Gus, saya mau bantu. Butuh apa? Katanya.
Saya jawab, saya butuh iPad. Loh, untuk apa iPad? Untuk santri-santri saya. Nggak bisa paham dia. Tapi saya bilang, kau percaya nggak sama saya? Ya percaya. Saya butuh iPad sama butuh televisi yang 100 in tuh. Kalau bisa 10 biji, kata saya. iPadnya berapa? Ya kalau dikasih sih 100, kata saya. Ya kalau 100 saya nggak punya uangnya, katanya. Ngasih iPad sama saya ada 20 kayaknya. 20 iPad. Kemudian ngasih televisi itu ada 10 kayaknya. Saya bilang, ini yang saya butuhkan hari ini. Kenapa? Begitu iPadnya di tangan saya set up tuh semua game bahasa Arab. Saya datangin anak-anak kelas 1, kelas 2 itu, kamu mau main game nggak? Mau, Gus. Oke, kamu boleh main game 1 jam setiap minggu, tapi 100 mufradat bahasa Arab. Setor sama saya 100 mufradat bahasa Arab, iPad ini 1 jam pegang di hari Sabtu. 100 kosakata bahasa Inggris, iPad ini pegang besok hari Minggu. Aneh, setor semua. Kalau disuruh muhadasah kayak kita itu, yang Selasa, apalagi itu, Rabu, Masya Allah, bisu semua. Udah bisu, budek semuanya lagi. Suruh ngomong tuh nggak keluar mulutnya. Tapi begitu main game, Masya Allah, ngerasa dijidah saya. Ini anak-anak mukimin semua, kata saya ini. Kenapa? Arab semua. Lihat, saya punya kewajiban dong. Masa kita cuma bilang, wah anak-anak sekarang bahasa Arabnya gitu amat sih? Oh enggak. Saya sekarang bilang sama teman saya, 5 tahun lagi saya butuh uang 100 juta, kata saya. Emang kenapa? Saya bilang sama anak kelas 1 sekarang di Darul Rahman, kamu belajar bahasa Inggris yang benar ya. Nanti 3 tahun bahasa Inggrismu cas-cis-cus, 2 minggu di Singapura. Ini tiket pesawatnya, ini hotelnya, ini MRT-nya, ini surat resminya. Saya kasih tahu itu madrasahnya, itu masjidnya. Kamu berangkat ke Singapura, ya ngapain di Singapura? Ketawa-ketawa, seneng-seneng, kata saya. Tapi setiap hari harus berinteraksi dengan orang Singapura. Bikin laporannya itu dengan WhatsApp dan video call ke saya. Itu yang dibutuhkan anak-anak hari ini, bukan Alfiah Ibnu Malik. Gitu loh. Memang kamu, ya kan? Dulu kalau ngaji Alfiah ndak masuk sehari, bingung kan? Kalau sekarang tanya Al-Mukarram ChatGPT itu, radhiyallahu anhu ardahu itu jawab semua. Wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran ra'in siwahu sahiba. Dulu bingung, sekarang masukkan aja ke YouTube. Mau Indonesia ada, mau Arab ada, Jawa banyak. Yang dibutuhkan generasi kita itu keberanian untuk mengatakan, ayo saya jadi bangsa yang unggul. Itu yang saya katakan, saya nggak ambil peduli itu. Mau ada bank syariah, bank Injil, kayak bank apa, terserah. Tapi semuanya itu memberi kontribusi positif kepada apa yang bisa dia lakukan. Itu saya kerjakan banget tuh hari ini. Bahkan saya bilang nih, cuman saya ini mimpinya banyak nih. Ya, mudah-mudahan UKAI jadi petinggi PDIP lah, ya kan. Ya, terus nanti PDIP recovery yang akan datang, ya kan. Saya tinggal tagihin. Kenapa? Amaliyah dari Rahman udah mau saya robah, tahun depan nggak ada Amaliyah. Sekarang kelas 6-nya hampir 500 loh. Ya. Kan Amaliyahnya 2 bulan nggak selesai. Saya tuh sampai bosen lihat anak-anak ini. Saya udah nggak mau jadi musyrif. Kenapa? Pusing saya ngelihatnya. Tiap hari itu Amaliyah, jam pertama, kedua, ketiga, ngumpul semua di pondok. Ngapain, kata saya. Saya berpikir, ya. Dan itu yang saya tagih. Saya nggak pernah dukung pilpres. Coba. Kalau ada orang punya foto saya dengan Jokowi, saya beli. Kalau saya punya foto sama Anies, saya beli. Saya alhamdulillah tuh nggak pernah ketemu dengan beliau-beliau semua itu. Ya, tapi saya menjadi manusia yang merdeka. Mas Pram, Pak RK itu sebelum nyalon DKI minta ketemu sama saya. Saya tanya mau apa? Minta doa, nggak usah, kata saya. Saya doain dari kamar, kata saya. Mau ketemu boleh, tapi ramai-ramai, bawa konsep. Kalau saya bilang sama Mas Pram, oke, kita ketemu. Tapi tidak ada foto. Sekali ada foto, kita tidak lagi bersahabat ila yaumil qiyamah, kata saya. Ketemu, saya ngomong sama beliau, Pak, jangan pernah berharap keluar dari mulut Muhammad Faiz dukung A, dukung B, enggak. Tapi saya mau ngasih jalan. Kalau Bapak mau didukung oleh rakyat Jakarta, kata saya. Apa itu? Kasih saya alasan di hadapan Allah untuk mendoakan Bapak.
Apa itu? Saya bilang, santri saya Pak, itu ada namanya amaliyah praktek ngajar kemasyarakatan. Terus, saya kepengen tahun depan separuhnya atau 10%-nya di Pulau Seribu. Kan keren amaliyah di Pulau Seribu, ya kan? Santrinya pasti seneng. Persoalannya siapa yang ngongkosin kapalnya, itu doang, gitu loh. Kan pulaunya banyak itu, ada Pulau Pramuka, ada apa. Saya kadang-kadang kepikiran banget gitu loh. Ngomong sama Gubernur Jawa Tengah, boleh nggak santri saya amaliyah itu tadris di Kepulauan Karimun Jawa itu. Sekalian healing, staycation, ya kan? Ya kayak gitu. Saya datang ke Lampung karena basis saya NO tuh di Lampung besar banget. Saya bilang bisa nggak nanti santri DR itu amaliyahnya di Provinsi Lampung 2 minggu saya lepas itu. Loh, ini namanya Budiman ya. Saya tidak sedang mengatakan yang bener A, yang bener B, yang bener C. Enggak. Saya kemarin datengin TV. Gus, masuk ke TV saya. Enggak, saya bilang takut kesetrum kata saya gitu. Badan saya besar kayak gini masuk TV kata saya. Bercandanya gitu loh. Orang bilang kok masuk CNN mau kata saya. Loh, Anda lihat. Saya di CNN sama nggak dengan orang lain? Enggak kata saya. Saya disuruh di TV-TV lain, enggak mau. Kenapa? Suruh ceramah kayak gini. Kalau suruh ceramah banyak kata saya. Tapi saya masuk CNN itu, bahkan saya nggak pernah tahu saya dibayar berapa. Maka CNN itu nggak bisa ngatur saya. Syuting itu apa kata saya. Kadang-kadang sudah syuting nih, Gus nanti jangan lupa ya jam 12 di studio. Siap. Jam 10 ada kiai meninggal, saya batalin. Wah, gimana? Ya udah kata saya. Kalau saya sering merugikan kan banyak orang lain. Kenapa hidup itu harus selalu seperti itu gitu. Saya dengan CNN itu bukan sekedar mau masuk TV. Tapi saya ingin membenarkan dakwah. Nggak cukup saya bilang ini salah, enggak. Saya dulu itu masuk CNN nih, saya tahu cuma angkatan 19 yang tahu nih. Dulu di Trans TV itu ada program namanya Hazanah. Isinya Wahabi semua. Ya, azan bayi enggak boleh, ya kan? Ya, muftinya itu namanya Tengku Wisnu. Ya, ustadzahnya Adia. Nah itu ngeselin betul gitu loh. Saya kalau kesel itu ngomong pedes gitu loh. Itu acara nggak dirubah. Saya mau ngajak Ansor sama Banser demo biar nggak kurang ajar kata saya. Nah, tapi nggak saya yang ini. Betulan itu ada anak Ansor telepon betul. Pak CT panik lah, iya kan? Kok sampai di demo Nahdlatul Ulama ini berat untuk cover politik. Maka datengin banyak orang, nggak ada yang berani kecuali saya. Saya bilang boleh, tapi program Hazanah itu semua yang tampil di sana itu tidak boleh menyampaikan apapun sebelum Muhammad Faiz tanda tangan. Saya datang tuh, isinya ya teman-teman alumni Madinah semua tuh. Ya, saya ajak teman saya yang filsafat malah, yang parah. Saya bilang, kalian ini kayak orang otaknya mati kata saya. 4 tahun di Madinah, pulang ke Indonesia udah 10-15 tahun, mabniun ala sukun. Saya bilang, dia kaget asalnya, karena saya ngomong gitu. Saya ijazah itu bahkan kepengen saya bakar kalau harus menyampaikan kayak begini kata saya. Di situ berubah. Ketika berubah, maka ngomong nih, kenapa nggak Gus Faiz aja yang masuk di Trans? Oh nggak mau kata saya. Itu ada dangdutnya, ada macam-macam, downgrade saya. Saya mau kalau Kompas TV, sekalipun punya orang Nasrani. Tapi itu TV yang bermartabat kata saya. Pak CT kan enggak punya. Ya saya enggak bisa kata saya. Nah, waktu itu belum ada CNN. Dia beli CNN sama CNBC. Dia datang ke saya. Sekarang kami punya CNN, Gus. Saya bilang, tapi itu TV-nya Yahudi. Dia lebih pintar juga kali ini. Tapi Yahudinya kita ajak ngaji katanya. Gimana caranya katanya? Dia cerita sama saya. CNN Arab tuh nggak ada pengajian. Saya cek sama teman saya di Saudi, di Dubai, sama di Mesir. Memang nggak ada. CNN tuh nggak boleh ada program agama karena dia netral agama. Indonesia boleh. Saya masuk. Saya buat hari ini ya bukan apa-apa. Orang yang nonton saya itu kayak ngaji fikih, ngaji ala pesantren dengan kemasan yang baru. Itu artinya saya nggak mau di media, di pansos itu menyalahkan. Oh ini si asal enggak. Kalau mau, benarkan dan jadi contoh gitu. Maka ada TV 1 tuh minta saya kayak gitu, nggak mau saya. Kalau nggak mau kata saya. Tapi ada satu itu, saya bilang kalau kamu mau berjasa sama saya, untuk apa Faiz? Kenapa nggak cari misalnya kader-kader ke depan?
Nah ini saya bocorin kayak, nanti Ukay saya juga minta bantuan untuk jadi mentornya. Saya mau bikin sekolah multimedia di Darul Rahman. Ya, anak-anak santri itu, kalau dulu kan ekstrakurikuler muhadoroh, sekolah dari jam berapa ya? Setengah 8 sampai jam 1. Hari ini mau saya robah, tapi nggak gampang juga, karena di Darul Rahman banyak yang nggak setuju. Saya bilang nanti hari-hari tertentu 2 jam nih mau saya kirim ke iNews. Ngapain? Sekolah multimedia. Gimana caranya berinteraksi dengan artificial intelligence ya. AI itu tidak akan mengalahkan manusia, nggak akan. Tapi AI itu, nanti ini ke depan ini, bukan AI yang mengalahkan manusia, tapi manusia yang bisa menggunakan AI. Nih satu contoh nih, saya kalau di Darul Rahman itu, nggak pernah ngajarin sama santri saya itu, negeri Indonesia itu kacau. Saya selalu mengajarkan kepada mereka, Indonesia itu hebat. Kenapa? Supaya mereka tuh pede jadi orang. Kita ini salah mendidik. Selalu Indonesia begini. Akhirnya tiap ketemu orang, itu merasa dia berasal dari bangsa yang gagal, dari orang yang rendah. Oh enggak. Enggak bisa begitu didik orang. Ini pertanyaan Gani sama Budiman ini bagus semuanya ini. Karena substansi. Saya ingin mengambil yang Starbucks aja tadi. Ya. Itu menarik banget gitu loh. Jadi begini, hari ini kita dakwah itu selalu ukurannya adalah kemanusiaan secara umum. Maka Gani, ketika misalnya ada persepsi bahwa Starbucks ini dekat dengan Yahudi dan Israel, kemudian Gani ingin masuk ke sana, apa hukumnya haram? Enggak. Kalau dalam pandangan saya, pandangan yang mengharamkan enggak apa-apa gitu. Jangan sampai nanti keluar wah angkatan 19 dapat restu untuk mendukung Starbucks. Nah, itu kan salah juga. Tapi saya ingin katakan gini kan. Kalau Gani masuk ke sana, itu mahfudatnya jangan yang intadnu saja. Tapi ada innamal mar'u hadisun ba'dahu. Semua orang itu harus punya legasi. Apa yang akan dia tinggalkan? Saya gitu kok. Saya kalau masuk apapun, saya selalu berpikir legasi apa yang saya tinggalkan sehingga orang itu akan memiliki rekam jejak branding terhadap saya. Hari ini isu tentang kemanusiaan itu penting untuk disampaikan. Satu contoh nih, balik ke pertanyaan Budiman tadi. Orang tanya sama saya, bunga bank itu riba apa enggak sih? Nih, filosofi logikanya nanti. Saya bilang tergantung gitu loh. Yang diharamkan agama itu riba. Apakah bunga bank itu riba? Itu tergantung sudut pandang orang. Sama nih, kalau kita makan daging kambing, halal. Makan daging anjing, haram. Tapi ada binatang yang nyusahin kiai, namanya anjing laut. Mau dibilang anjing ikan, mau dibilang ikan, iya kan bener kan? Coba lihat anjing laut tuh. Anjing laut tuh kalau mukanya dikasih cadar, ya, dicadarin mukanya ditutup, pegang, maka orang akan katakan ini ikan. Tapi badannya dijilbabin, ditutup, tinggal mukanya anjing. Itu kalau kita debat hari ini di sini, ya sampai kiamat kurang 3 menit gak selesai. Karena Ukay akan mengatakan anjing laut itu haram. Karena dalam pandangan beliau, keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Iya kan? Kalau nanti misalnya saya mengatakan halal, itu karena di kacamata saya keikanannya lebih kuat daripada kanjingannya. Jadi Islam itu menarik loh. Hukum yang pasti itu mungkin cuma 3%. 97% itu ijtihadi. Gitu loh. Jadi nggak boleh orang tuh kemudian mempersepsikan semuanya jelas. Masuk tadi itu ke riba. Saya sering tanya orang, Gus, agama itu kenapa sih mengharamkan riba? Kalau dulu di Darul Rahman saya katakan li'annallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz. Kalau itu santri saya sami'na wa ata'na. Tapi santri sekarang sami'na wa pikir-pikir. Gitu loh. Masa iya sih? Lihat Gani ini. Kalau masuknya dari aspek yang sangat humanis, nanti orang tuh justru akan membenarkan teori Islam. Saya ketika ditanya, kenapa Islam? Ini bukan bunga bank loh, riba. Kenapa Allah mengharamkan riba? Saya sering jawab itu, karena riba itu bertentangan dengan hukum kehidupan secara umum.
Apa hukum hidup itu? Bergerak. Coba kita nih, kalau seharian tidur, itu malah sakit. Ya, saya semalam tuh sama Multazam, makanya dia nggak datang sekarang nih, kecapean dia, karena dia yang nyupirin saya yang ceramah, dia yang nyupirin. Itu baru datang, itu masuk rumah saya jam 3 kayaknya. Tapi hari ini seger nih sampai malam. Aneh, saya kalau kurang tidur, banyak ngomong, sehat. Tapi kalau lagi nganggur di rumah, sakit. Minta dikerokin, habis itu panggil tukang pijet, habis panggil tukang pijet, panggil tukang bekam. Ya, sekarang tambahin tukang kretek-kretek lagi itu kan dipanggil. Ya anehnya nggak sehat-sehat saya. Kenapa? Karena saya diem. Kita kalau kebanyakan tidur itu malah sakit. Kenapa? Darahnya nggak bergerak. Hidup tuh bergerak kan, listrik bergerak, hujan misalnya. Kadang kita nggak mendung kan, tapi kok nggak hujan-hujan gitu? Karena nggak ada angin. Alam taro'an maulaha yusji sahaban, summa yu'alifunya itu nggak ada. Karena yu'alifnya nggak ada, ya nggak turun hujan itu. Maka sunnatul hayat itu al-harokah. Makanya dulu kata Kiai Ma'ruf, al-harokah itu barokah, bergerak itu berkah. Lihat kalau riba itu kan menjadi tidak bergerak, padahal kehidupan itu semuanya bergerak. Satu contoh, pajak. Ini ada Fahri ini apa, NPWP-nya rapi nih, laporan SPT-nya rapi nih, ya kan, rapi. Ini kenapa negeri itu menerapkan pajak? Ada orang bilang pajak itu salah, enggak. Pajak itu harus agar hidup itu bergerak. Fahri itu kalau kena pajak bayarnya banyak, kan dia mikir, gimana cara saya bayar pajak? Maka dia bergerak, berusaha. Sama kan, kalau kita naruh duit nih, sekarang nih 1 miliar misalnya, 1 miliar nih, kita taruh di rumah, itu Allah minta pajak loh sama kita. Bahasa ekonomi kerennya namanya cost of fund. Cost of fund itu semua yang ada di dunia ini kalau berbentuk uang, itu tidak boleh rugi. Ya, jadi logikanya kalau kita duit sudah kita keluarin, itu harus bertambah. Bank begitu, berubet juga gitu. Coba asal argonya udah nyala, nggak bisa. Argonya suruh berhenti tumak ninah, nggak bisa. Ya kan? Tumak ninah sebentar kok cepet banget, nggak bisa. Nggak bisa. Asal sudah bergerak dia. Maka coba bayangin, kalau kita punya uang 1 miliar, uang itu kita simpen di rumah, maka tahun depan itu hilang 25 juta. Allah narik pajak itu 2,5% nih, bayar sama saya, kan naruh uangnya di bumi saya. Kalau kamu di bumi orang, di bumi Tuhan lain silahkan, ini bumi punya saya minta kos 2,5%. 990 berapa ini? 7975 kan itu, karena diambil 25. Lihat nih, tahun depan kena zakat lagi 2,5%. Lama-lama habis. Tapi kalau 1 miliar sama Fahri ditanam di tanah, bukan pakai bibit nih, pakai besi sama semen gitu. Makanya Fahri itu melejit karena yang ditanam besi, kita cabe pedes lagi ya kan. Nah, jadi tanam tuh jadi rumah. Iya kan? Rumah yang modalnya 1 miliar mungkin bisa dapat 1,3 miliar. Begitu kena zakat 25 jutanya itu kan di cover oleh yang 300, bukan oleh yang 1 ya. Ketika kita jawab begitu, oh iya ya, kenapa negeri ini apa Allah tuh harus bilang dagang. Begitu dagang kan ke Tanah Abang, ongkosnya supir dapat, haus mampir warung, tukang warung kayak kita nih bikin halal bihalal nih, ini kan menggerakkan ekonomi ya. Coba gerak semua ini, tukang es dapat ya kan, tukang sorban nih dapat ya kan, ini dapat, semua dapat. Gani dari Salatiga itu buang duit, iya kan, tol Trans Jawa dapat ya kan, kalau dia naik apa ini Pertamina dapat, rest area itu namanya bergerak. Makanya sunnatullah itu bergerak. Oleh karena itu kalau dipatok bunga 8%, ekonomi itu nggak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Karena asumsi akal itu 8%. Ukai datang sama saya, Gus, kita usaha bersama yuk. Saya tanya, untungnya berapa kayak? Ya enggak jelas. Ya kalau enggak jelas nggak usah kata saya. Mendingan saya taruh di bank 8%, saya tidur. Kalau semua orang berpikiran kayak gini, maka ekonomi itu mati ke bawah. Yang hidup itu pasar uang. Uangnya diputar di London, diberikan sukuk, diambil bond, serah gitu. Maka di sini orang, oh iya ya Pak,
Kenapa kemudian riba itu haram? Kenapa riba haram? Karena dia mematikan pergerakan yang menjadi nafas kehidupan. Ya. Maka nanti Gani, kalau masuk ke Starbucks boleh, tapi bangun humanisme, bangun kesadaran bahwa kami ini bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak bangsa. Nah, kalau yang curhat tadi itu berat jawabannya. Nah, ini. Ya, ini. curhat itu berat. Memaafkan itu menghapuskan, saya bilang. Kalau masih ada rasa curiga, masih ada ini, itu rasanya sulit. Makanya amanah itu seakar dengan kata-kata iman dan aman. Kalau sudah kehilangan iman, ini penting loh. Ya, saya itu nggak ketemu istri saya sering banget. Bahkan urusan rumah itu saya betul-betul tidak tahu itu. Tapi saya alhamdulillah istri saya itu tidak pernah minta video call sama saya. Kalau ustadz lain sering, bahkan ngajak saya, Gus sebentar Gus, ada apa kata saya? Bini saya minta video call. Emang kenapa? Dia nggak percaya kalau saya ngaji sama Gus Faiz. Loh, kenapa kata saya? Apa urusan video call itu dengan istrinya? Nih mah Gus Faiznya kan, gitu. Ya Allah kata saya. Ini saya baru tahu. Ini berarti ustadz samping saya sering nipu istrinya ini. Gitu. Saya nggak sekali dua kali loh. Ya, itu minta bukan cuman foto, video call sama saya. Saya bilang ngapain istrimu mau video call? Udah nggak percaya kok saya ngaji, gitu. Kenapa? Dia sudah kehilangan iman. Kita kalau udah nggak percaya, itu hidup itu rumit. Saya tuh kemarin ya, waktu Lebaran itu, baru sekali itu saya takut naik pesawat. Saya naik pesawat tuh, ya biar goyang kayak apa? Rasa takutnya itu sudah habis karena pengalaman. Ya sudah habis karena tasawuf. Masa ngajar hikam masih takut, bisa nggak bubar pengajian saya kan? Ya udah pasrah sama Allah. Kecuali kemarin saya dengan anak saya itu ke Surabaya, naik Garuda, ya jarang ya, nggak naik Garuda tuh jarang lah kayak. Bukan sombong, tapi ya ikhtiar lah untuk aman. Saya naik Garuda. Baru kali itu angin tuh kenceng di Soekarno Hatta, kenceng yang ke arah mana itu peak, bukan yang ke arah pantai. Pesawat tuh udah terbang, ada mungkin 1 meter, dibatalin sama pilot itu, mendarat lagi. Saya pikir karena angin, mungkin dia mau ngerubah arah terbang. Ternyata dia ngumumkan ada kerusakan di pesawat. Ya udah, diperbaiki. Mungkin ada hampir 2 jam. Naik pesawat itu lagi, kan semakin sore. Saya take off dari Jakarta jam 11, jam 1. Akhirnya take offnya jam 3. Di Surabaya saya agak hafal lah, begitu lihat bawah ini udah lewat Solo nih ya, ini berarti sudah mau landing. Tiba-tiba diumumkan kita harus berputar-putar, holding sebentar ya. Kenapa? Cuaca di Surabaya buruk sekali ya. Saya bilang seburuk-buruknya Surabaya itu kan tidak seburuk Kolombo dan India yang terbuka anginnya. Saya tenang aja, tapi saya lama-lama mikir, ya ini muter sudah berapa lama nih? 45 menit. Jadi dari asalnya mau landing sampai muter itu 45 menit. 45 menit ini nggak mendarat-mendarat, dan di bawah itu memang nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba pilot tuh ngomong, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Saya karena sering naik pesawat, saya berpikir ini tidak dalam kondisi aman, karena saya nggak bisa lihat bawah gitu ya. Ketika dia turun terus, saya melihat jam aja karena nggak kelihatan. Ini rasanya Juanda udah deket nih, tapi nggak kelihatan lampu di bawah itu. Itu saya kali itu bilang sama anak saya, baca syahadat kata saya. Kenapa Bi? Ya, jangan-jangan ini kata saya, lihat itu angin kencang sekali anginnya, dan itu satu-satunya pendaratan yang sore itu dipaksa mendarat di Juanda. Setelah turun saya buka detik, itu ada 9 penerbangan yang divert ke Denpasar, ke Solo, karena hari itu ada badai di Surabaya, bahkan di Juanda itu banyak pohon rubuh. Saya waktu itu berpikir, jangan-jangan 45 menit ini diputar, pilotnya salah prediksi. Dia berharap setelah 45 menit badainya hilang, dia mendarat. Ternyata badainya tidak hilang, bahan bakarnya habis. Maka taruhannya dia harus paksa mendarat di situ.
Nah ketika itu saya dengan anak saya itu untuk pertama kali takut saya bilang, nak baca syahadat, katanya. Kenapa Bi? Kayaknya ini pesawat tua, kata saya. Saya pernah kena badai begitu di New Zealand, tapi waktu itu Qantas pakai pesawat 787 Dreamliner yang baru, kata saya. Ini kayaknya pesawatnya tua nih. Kenapa? Saya sudah kehilangan kepercayaan. Kalau sudah hilang rasa iman, percaya, maka ndak aman. Maka lihat, Ukay jarang kan lihat saya sekarang celanaan? Mungkin ndak pernah. Sarungan ini untuk ketentraman rumah tangga, gitu loh. Ketika saya sarungan terus, istri saya itu tenang, betul, gitu. Tenangnya apa? Suami saya ngaji, dia ndak tahu kalau sekarang banyak orang selingkuh justru di pengajian, gitu loh. Paham? Wah, itu. Jadi kalau masih ada curiga, masih gimana dengan suaminya, itu belum memaafkan. Maafkan tuh buang, sudah selesai sudah itu. Kalau masih kayak gitu, itu luka lama masih, itu yang harus diperangi. Sekali itu masih hadir, dilestarikan, jangan-jangan kayaknya, itulah sebabnya diantara hikmah mengapa cerai itu dihalalkan oleh agama. Karena cerai hubungan suami istri itu bukan soal barang, tapi rasa, gitu loh. Coba ada orang sudah bercerai ini secara agama, tolak tuki, diputus nggak sah di pengadilan, tetap bercerai dia. Kenapa? Ini bukan barang, ini manusia rasa. Jadi begitu. Ya, tapi memang Gus, kalau bicara soal tadi ya, soal memaafkan, kita juga paham betul bahwa antara laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan ini sangat ahli sejarah. Nah, makanya ke depan tadi sudah Gus Pes bilang, mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita semua teman-teman. Dan ini dari tadi saya sudah di WA sama panitia, katanya waktunya makan siang, tapi mungkin tadi kita diskusi sangat panjang Gus, 2 jam. Maksud saya takut nanti lepas dari sini teman-teman pada lupa apa yang tadi disampaikan. Mungkin bisa dikasih summary sedikit Gus, biar kita punya bekal untuk bawa ke rumah masing-masing. Silakan. Summary-nya pasti diingat nih. Saya mau tanya deh, sekarang nih, kalau seandainya saya tadi datang ke sini, langsung dipersilakan al-mau'idhah al-hasanah min ustadzina al-karim ibnul karimoh gitu. Selama ini nggak rasanya? Enggak. Enakan ada Ukay kan? Bener kan? Enakan kayak gini kan? Itu menandakan hidup itu harus berubah. Saya sedang melatih diri saya. Tahun depan saya nggak mau diundang orang suruh ceramah maulid kayak biasanya, nggak mau. Saya mau mensyaratkan yang ngundang saya harus menyediakan tempat seperti ini. Satu, dan punya host. Saya sedang bujuk banyak stand up komedi itu, diantaranya Abdur tuh saya mau bujuk, cuman persoalannya kan tarif gitu. Host-host profesional ini ada tarifnya, dan itu tidak bisa dibawa ke masjid. Tapi saya sering bilang sama Abdur, Dur, satu hari kalau kamu duniamu sudah dapat, yuk ikut saya. Ikut apa? Kita kolaborasi Dur, nanti amplopnya kita bagi 2, kata saya. Gimana caranya? Setiap saya diundang orang, Abdur hostnya, nanti materinya saya buatkan pointersnya, karena orang yang ini penting ya, kalau punya anak suruh belajar ilmu komunikasi ya. Kalau menguasai ilmu komunikasi itu cuma butuh 5 menit TikTok. Saya dengan Eva itu kan dulu kepalanya anchor CNN, pembaca berita ya, itu cuma ngomong 5 menit. Gus Faiz, kita mau bicara ini, Mbak Eva gini ini, dia punya ilmu komunikasi, dia tahu seiring dengan lamanya dengan saya, Faiz tuh kalau alis matanya udah begini, pasti dia mau ngomong ini, pasti dia sering interaksi, dan itu luar biasa buat saya belajar banyak. Saya berpikir orang sehebat apapun hari ini, itu akan habis dimakan zaman. Saya paling takut sekarang saya kapan ya ke Ambon, itu turun di satu pojokan itu, ada orang salaman sama saya. Gus Faiz ya? Iya, saya santrinya Gus. Loh, angkatan berapa di Darul Rahman? Oh enggak Gus, saya santri TikTok katanya. Oh, saya takut, saya lebih berani angkatan 19. Kenapa? Loh, kalau dia ngikutin TikTok saya, lalu saya nanti mau ngomong apa depan dia? Kalau dia ngaku sudah ngikuti saya di YouTube saya, maka saya berpikir,
Saya mau ngomong apa lagi, wong dia dengerin YouTube saya. Kan ceramah saya jadi garing. Saya ngelucu gitu, dia inget, ada tuh di Instagramnya. Ingin mati saya. Padahal modalnya kiai, itu punya santri yang pelupa. Ya, kita kalau punya audiens, itu suka lupa. Oh, eksis kita. Tapi kalau ingat semua, mati gaya. Lihat, saya itu orang yang selalu bilang, selama itu produk manusia, itu pasti akan usang dimakan zaman. Dulu kamu masuk Darrohman, lihat Darrohman ada muhadasah, ada ini, hebat banget. Masuk Gontor dulu, ngelihat Lerboyo, hebat. Tapi 50 tahun, sama kan dengan suami kan? Dulu kelihatannya ganteng banget. Sekarang ini kayaknya produk gagal ini suami saya ini ya. Kayak miring-miring ini kayaknya, begitu kan? Semua karya manusia begitu. Era Pak Kiai Syukron, era Kiai Zainuddin MZ, itu eranya. Saya dulu kalau disuruh gantiin Pak Kiai ceramah, stres. Kenapa? Pak Kiai ngomong, pidatonya 2 jam. Karena untuk jadi kiai besar dulu di Cirebon, saya harus pidato 2 jam. Kalau pidato 2 jam, oh ini kayak hebat. Sekarang di Jakarta, pidato 2 jam, jemaah itu ngeliat jam, lama amat nih kiai kan. Bener nggak? Podcast setengah jam kayak gini, itu lebih membawa hasil. Saya udah bilang sama Fadil sama Fadli, nanti kasih tahu ya. Saya mulai tahun ini minimal latihan. Saya kalau dia kasih mimbar, dikasih mic doang, saya nggak mau ceramah. Saya maunya pakai mimbar. Kalau cuma dikasih mikrofon begini, berdiri, oh stand up komedi itu kata saya. Nanti saya mau balik nih kayak. Ya, saya sedang bujuk nih, ya. Kan ada masjid yang bias gender. Kebetulan yang mau sama saya itu banyak, tapi perempuan semua. Repot kan kalau dibawa ke masjid kan. Nah, tapi saya kepengen gitu. Nanti saya tidak menerima acara apapun kecuali dalam bentuk kayak gini, ada materinya. Apa itu? Itu artinya saya sedang menjaga eksistensi saya. Saya kalau mau datang ke depan orang, itu kadang-kadang pusing sendiri. Tahu-tahu di depan ibu-ibu yang awam semua. Saya mikir mau ngomong apa saya depan ini. Untuk jangan dipikir saya tuh enggak lihat stand up komedi loh. Saya lihat Cak Lontong. Oh saya lihat semua itu. Saya hafalin, saya ingat-ingat. Begitu berhadapan dengan ibu-ibu, oh ini yang saya keluarkan. Begitu di kampus, itu beda lagi. Ya. Tapi sehebat apapun, saya tetap panas dingin. Kenapa? Ya Allah, ini orang-orang kayaknya nggak nyambung kalau saya begini. Tapi kalau saya bawa Abdur, stres saya hilang separuh. Kenapa? Urusan lawakan, saya serahin sama Abdur. Kan dia yang lucu. Saya urusannya apa? Materi. Kalau kayak gitu ngalir. Enak loh ceramah tuh nanti. Abdur langsung ngomong. Gus, malam ini kita diundang Maulid Nabi. Nabi itu suami kan? Nabi itu laki ya? Ya iyalah, masa Nabi bukan laki kata. Dari situ ngomong ngalir. Bagaimana Nabi satu Maulid Nabi keluar ada temanya, Nabi jadi suami. Keren kan? Lihat, itu yang saya ingin katakan Sumeri hari ini. Dunia sedang berubah. Ya, kita ini angkatan 19, itu angkatan yang dikaruniai oleh Allah. Berbangga dengan ATM, masih ingat nggak? Dulu kan masih merasakan wesel kan? Masih ingat nggak makhluk itu? Hah? Wesel yang kayak kardus itu, masih merasakan telegram kan? Surat, perangko, masih ingat? Berarti tua kamu, ya kan? Pakai perang, masih ingat nggak surat pakai perangko, perangko kilat, perangko yang 25, masih ingat kan? Dan kita hari ini juga menyaksikan teknologi yang berkembang. Dulu orang punya ATM tahun berapa sih tamat nih? 98 tuh ATM cuma bisa pakai narik, nggak ada store tuning, nggak ada, cuma narik doang. Sekarang ATM bisa apa aja, saking bisanya sekarang akhirnya ATM nggak bisa apa-apa, dibuang. Ada orang masih ke ATM? Enggak. Sekarang saya kadang-kadang nggak bawa kartu, aman. Al-muhim M-banking maujud huna, kata anak DR ya. Kalau M-banking maujud huna, saldonya kasir kaman holas, bahasa DR-nya holas azim, lihat kan ya. Jadi hidup itu berubah. Anak-anaknya ini jangan dibayangkan seperti dulu di Darrohman.
Sebagaimana saya tidak pernah melihat murid saya hari ini seperti angkatan 19. Mereka angkatan yang berbeda, mereka angkatan yang akan siap menjalani perubahan. Maka kita tidak boleh kehilangan substansi al-maqasid, tetapi kita selalu fleksibel dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah yang terkait dengan al-wasail. Oke, ini terima kasih. Saya bukan saja senang, tapi mungkin kenangannya akan lama saya hadir di sini ya. Saya akan bilang sama alumni DR, kalau bikin halal bihalal reuni contoh angkatan 19. Acaranya bermartabat luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Kecuali tadi ya, yang tersakiti itu nggak bermartabat. Baik, luar biasa teman-teman, diskusi santai tapi seperti yang saya sampaikan di awal, memang kita berbicara soal kehidupan ya. Dan ini saya lihat dari tadi teman-teman tidak berhenti, tidak ada yang ke belakang Gus, tidak ada yang ngambil makanan, tapi tetap stay di sini. Tandanya apa yang disampaikan Gus Faiz benar-benar disimak dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua dan menjadi modal untuk silaturahmi ke depan. Baik, karena saya tadi buka dengan pantun, saya ingin tutup lagi dengan pantun teman-teman. Oke, pagi cerah burung bernyanyi, angin semilir terasa damai. Terima kasih atas diskusi hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang